Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydatan wa ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jumlati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan oleh hadza kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Salam Al-Syafi'i wa Syekh Al-Allamah Muhammad Nawwal Al-Badani Al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidhi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu dan haram bil haidhi sebab haid. Wa misluhu dan yang semisal dengan haid an-nifasu itu nifas. Ini yang termasuk dalam hadas akbar. Dilihat dari sisi akibatnya. Kan hadas kalau dilihat dari cara bersucinya ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil bersucinya dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Tapi dilihat dari sisi yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, maka hadas menjadi tiga, yaitu hadas kecil, hadas tengah-tengah, dan hadas besar. Sekarang yang dimaksud dengan hadas atau yang dilarang disebabkan dengan hadas akbar atau hadas yang paling besar. Asyaratu asya'a itu ada 10 perkara. Ahaduha yang pertama as-salatu salat. Ai minal 'amidatil 'alimati. Apabila itu disengaja al-'alimati dan dia tahu kalau haid. Kecuali kalau tidak tahu. Ya, ini kita cuma teori nih. Nggak ngalamin ya, nggak ngalami masalahnya. Ya kan cuma teori kita tahu ini. Cuma katanya ini. Wala tasihhu dan tidak sah mutlaqan secara mutlak. Salatnya tidak sah secara mutlak. Walau ma'al jahli awin nisyani, walaupun didasari ketidaktahuan. Al jahli itu ketidaktahuan. Awin nisyani atau lupa. Ia tidak tahu kalau dia haid atau dia lupa kalau sedang haid, begitu sholat yes, secara mutlak tidak sah. Wala yalzamuha dan tidak wajib bagi orang yang haid atau nifas qada'uha mengqada' sholat. Ini dispensasi keringanan bagi wanita yang sedang haid, yang berbahaya itu. Ini sering saya pernah sampaikan untuk pengajian ibu-ibu. Dan kita sebagai seorang suami kadang perlu ingat itu. Misalnya waktu duhur itu jam 12 umpamanya. Nah sampai jam 1 dia belum sholat. Giliran pas mau sholat, datang menstruasi. Maka sholat duhur yang itu tadi itu nanti setelah masa haidnya selesai wajib diqadha. Dan itu yang sering terlupakan bagi para ibu-ibu. Begitu nanti dia udah suci, dia udah langsung nggak ingat sholat yang seminggu yang lalu tadi, yang satu waktu, yang duhurnya tok. Kalau asarnya udah nggak wajib, udah nggak boleh malah. Tapi yang duhur, yang waktunya sudah masuk waktu duhur, dia nggak segera sholat. Begitu jam 1 dia baru mau sholat duhur, menstruasi datang. Maka waktu duhur yang satu waktu itu kan ngondoknya lama kan, paling nggak kan seminggu, kalau nggak kadang malah lebih. Nah itu yang sering terlupakan. Nah kalau itu terjadi sebulan satu waktu, 2 bulan 2 waktu, 3 bulan 3 waktu, nah lama-lama kan
Lah iya. Lah kita sebagai seorang suami kan penanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki penanggung jawab terhadap istrinya. Lah lain urusan kalau kita sudah ngasih tahu. Tapi kalau istrinya bandel, ya kayak kisah Nabi Lut. Nabi Lut seorang nabi tapi istrinya ya malah menjadi penentangnya. Kewajiban kita hanya mengingatkan wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tugas kita hanya menyampaikan. Falau qadatha, kalau seandainya perempuan kok malah qadha salatnya kuriha maka tidak disukai. Wa tana'aqidu naflan mutlaqan, dan salat yang ia mengqadha ketika haid itu watan akidu menjadi naflan mutlaqan, menjadi salat sunnah mutlak. La sawaba fihi, yang tidak ada pahala di dalamnya itu alal muqtamadi, menurut pendapat yang bisa dipegang. Muqtamad. Kalau qadha. Tapi kalau ada yang qadha, jatuhnya salat sunnah mutlak, enggak ada kewajiban qadha. Wa faraqatis shaumu, dan yang membedakan dengan puasa. Haitsu yajibu qadha'uhu, yaitu diwajibkan mengqadhanya. Kalau sholat tidak wajib diqadha, tapi kalau puasa wajib qadha bagi wanita yang haid. Li'anna sholata, karena sesungguhnya sholat itu tatakarrara, berulang-ulang, kasiron yang banyak. Fayasyukku qadha'uha, fayasyukku maka memberatkan qadha'uha, mengqadhanya. Karena kalau sholat kan sehari 5 kali, kalau dia haidnya seminggu 7 kali 5, 35, ya berat. Kan itu juga serkaan, bos wakil lah kalau hitungan rekaatnya. Ya makanya tidak wajib qadha. Itulah bentuk kemurahan agama Islam. Wala kadzalika shaum, tapi tidak begitu dengan puasa. Fala yasyukku qadha'uha, maka tidak berat mengqadhanya kalau memang niat. Cuman kadang ya udah mau puasa lagi baru ada qadha ya. Kita laki-laki kadang yang punya utang juga begitu ya, kadang malah lupa pleng. Ayo pas lagi banyak kerjaan sibuk ya. Panas ngetir ngelihat sopir pada minum ya Pak Tongat ya. Ya Allah, sopir minum ekstra jus gelegap ya Allah. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang ya iman rontok ya. Aduh, begitu masuk ditawarin Pak minum. Begitu diminum pas maghrib tuh nyeselnya 7 turunan. Pas sudah maghrib, ya Allah, cuman berapa jam doang. Begitu sebulan, 2 bulan, lupa, namanya orang lupa kadang ya. Kalau nggak segera. Kalau kita belum ngodok, kita menunaikan puasa sunnah itu gimana? Ya kalau orang lupa, mungkin orang lupa. Orang lupa itu nggak ada hukum orang lupa. Kalau dia ingat, ya lebih baik daripada ya sunnah, lebih baik qadha, kecuali puasa sunnah Syawal ya. Kalau Syawal kan memang sunnahnya terbatas. Kalau dari yang Senin Kemis kan sepanjang tahun ada, maka ya lebih baik qadhanya. Tapi kalau orang lupa, namanya lupa. Orang lupa itu nggak ada dosa. Orang makan lupa, orang puasa lupa sampai nambah makan 2 kali. Orang lupa, Ada yang ngajain. Bodohnya mau udah Rajab misalnya. Kayak enggak gitu. Sebelumnya puasa sunah. Kalau menyengaja menunda-nunda qadha, kalau itu boleh dikiaskan dengan utang secara manusia. Dalam hadis Rasulullah, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda sesuatu pembayaran yang kita sudah mampu itu hukumnya zalim. Kalau dikiaskan dengan utang yang sesama
manusia. Kalau memang dia sudah mampu. Kecuali kalau tadi puasa sunnah Syawal, memang kan waktunya terbatas hanya di bulan Syawal. Jadi ya lebih ditamakan qadanya. Tapi kalau menyengaja, entar, ya kalau sehat terus. Ya kalau hidup terus ya. Kalau mate masih punya utang puasa. Kalau sudah lewat tahunnya, ya mungkin ya dulu waktu entah kita waktu umur berapa begitu udah balik, karena kita mungkin dulu nggak begitu open dengan agama, kadang puasa kan ya ada yang lewat ya. Ya mungkin itu kan terlewat udah sekian tahun yang lalu, ya udah diqadha. Kalau ingat, kalau nggak ingat ya saya inget-ingetnya. Pas misalnya bareng puasa Senin, bareng puasa Sunnah, kita ngambil qadhanya, tapi diambil di hari Senin, diambil di hari Kamis, tapi niatin qadhanya. Dengan niat qadha insya Allah secara otomatis sunnahnya pun dapat kalau dilakukan di hari Senin, di hari Kamis. Tapi kalau niatnya kalau niatnya Senin Kamis, qadhanya nggak dapat, maka niatin qadhanya. Seandainya kita ingat ya dulu waktu mungkin umur 20-an lagi beler-belernya kan ya. Ya kan? Lagi kelas 2 SMA kan lagi beler-belernya ya. Dari rumah puasa, dari kemudian lah ya, beli rokok sebatang sama apa itu yang kopi gelasan itu loh. Granita. Lah kalau anak-anak sekolah sekarang yang saya lihat di jalan ya, rokok sebatang sama granita. Balik rumah lemot. Nyampe rumah pura-pura ngeludah. Ditanyain mana poso mah. Lah kalau memang itu pernah Pak Yoko ya? Bukan pernah meneh, sering lah pokoknya ya. Lah ya itu ketika entah Senin Kemis, entah di kesempatan yang lain kayak bulan Rejab kemarin, niatin qadhanya. Nanti begitu qadhanya dijalani, insya Allah ya sunnahnya ngikut. Nyicil, kita kan nggak tahu jumlahnya berapa cicilan kita ya. Untungnya nggak ada apa kalau bank apa namanya? Enggak yang kalau udah jatuh tempo loh. Ya kalau dulu pernah, kalau nggak pernah ya alhamdulillah. Tapi pernah ya Pak Yoko ya? Saya pastikan dia itu Pak. Kalau yang ketawanya kenceng biasanya sih pelaku ya kan. Yang diem-diem kerasa. Saya juga. Enggak ya Pak Yoko ya. Enggak Sekali. Enggak salah. Enggak salah. Enggak sekali, sering kali. Qadha lah ya semampunya lah ya, wajib masalahnya. Oh takut. Wala kadzalika shaumu fala yashqu qada'uha. Tidak begitu bagi puasa, karena kalau puasa itu ya tidak repot, karena utangnya gampang dihitung kalau puasa. Kalau sholat kan susah gitu. Maka yang diwajibkan qadha hanya puasa, tapi sholat tidak. Walidzalika qalat Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan itulah berkata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is sholati. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kunna kami para wanita nu'maru diperintahkan bi qada'is shaumi untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru dan kami tidak diperintahkan bi qada'is sholati untuk mengqadha sholat. Nah hadis ini ada yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang tidak meyakini adanya sholat qadha. Hadisnya ini, dia mengatakan yang diperintahkan qadha hanya puasa, tapi sholat tidak. Itu hadisnya pakai yang ini. Makanya kan ada saudara-saudara kita yang dari Salafi itu kan fatwanya tidak ada qadha sholat. Kalau sholat sudah terlihat ya udah, kata dia. Tapi bagi kita dalam mazhab Syafi'i tetap ada qadha sholat. Berdasarkan riwayat, ketika satu hari Rasulullah dalam satu perjalanan, rombongan perjalanan,
Ketika mentah mungkin hampir tengah malam dalam perjalanan itu, beliau ngajak istirahat, bikin kemah, bikin tenda. Kemudian beliau memerintahkan beberapa orang sahabat untuk jaga, jangan tidur. Nanti begitu masuk waktu subuh, yang lain bangunin, kita sholat subuh. Ternyata yang disuruh jaga ketiduran juga. Yang namanya orang ini ketiduran, begitu bangun-bangun kerasa matahari udah panas. Berarti kan udah siang kan? Ya sekitar jam 7, jam 8 ya. Nah itu saat itulah Rasulullah dan para sahabat baru bangun, kemudian beres-beres tenda, kemudian baru nyari air, baru sholat subuh. Berarti sholat subuhnya kan udah siang. Nah kalau udah sholat di luar waktunya berarti qadha. Nah itu yang dipakai oleh kita yang meyakini adanya qadha sholat. Kalau dalam yang orang Solo kan nggak ada sholat kata dia, ya wis lah keyakinan masing-masing. Dia kalau dia dasarnya hadis ini kunna nu'maru bi qadha'i shaumi wala nu'maru bi qadha'i sholati. Kami diperintahkan hanya mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat. Itu bagi yang tidak meyakini adanya qadha sholat. Kalau saya pribadi ya meyakini. Kadang kalau pulas tiduran juga lewat tuh ya. Wah. Apalagi kalau pas hari Minggu hujan-hujan ya merem. Tahu-tahu maghrib ya asar lewat, zuhur kalau perlu ya lewat juga. Turune ngebuk. Wasaniuha, dan yang kedua at-tawafu, tawaf. Sawaun kana fi dhimni nusukin, sama saja apakah tawaf itu dalam rangkaian ibadah haji dan umroh, nusuk. Kita nyebutnya manasik. Manasik itu rangkaian ibadah. Amla, atau tidak. Ada orang yang tawaf bukan dalam rangka haji, bukan dalam rangka umroh, hanya tawaf saja. Sama saja. La yakunu, karena li'annahu la yakunu, karena tidak ada tawaf itu illa fil masjid, kecuali di dalam masjid, yaitu di dalam area Masjidil Haram. Nah, sementara bagi orang yang haid tidak boleh masuk masjid, sementara tawaf itu dilaksanakannya di dalam masjid. Ya, maka haram hukumnya bagi wanita yang haid untuk tawaf. Keharamannya double. Tawafnya ya dilarang, masuk masjidnya ya dilarang. Fa in qulna, kalau ditanyakan, idza kana dukhulul masjid, adapun apabila masuk ke dalam masjid haraman itu dihukumi haram, fa tawafu, maka tawaf aula, maka lebih haram lagi. Masuk masjid biasa saja haram, apalagi tawaf, maka haramnya ya double. Haram karena tawafnya, haram karena masuk masjid. Famal hajatu ila dzikrihi, lah apa butuhnya sampai disebut kembali, kan sama saja mengharamkan masuk masjid, tidak perlu mengharamkan tawaf. Kan cukup misalnya hanya mengharamkan masjid itu saja. Kuntu, maka kami jawab, li alla yatawahhama, supaya tidak ada kesalahpahaman. Annahu lamma jazalahal wuquf, karena seketika itu, ketika maksudnya lagi haid, jaza boleh laha untuk wanita tersebut al wuqufu, wukuf. Lagi haji pas wukuf Arafah, wukufnya ya boleh. Ma'a annahu aqwa arkanil haji, beserta sesungguhnya wukuf itu rukun yang lebih penting di dalam rukun haji. Dalam sabdanya Rasulullah itu kan al-hajju Arafah. Haji itu intinya ya wukuf di Arafah. Fali ayyajuzalahat tawafu aula, maka tidak diperbolehkannya tawaf bagi wanita haid aula, maka itu lebih haram lagi. Wasalisuha, dan yang nomor 3, masul mushafi, menyentuh mushaf.
bagi wanita haid nggak boleh menyentuh mushaf. Hatta hawashihi, sehingga apa yang ada di pinggirnya. Nah, kayak misalnya mushaf itu kan ada di garis tengah, di kotak. Yang disebut mushaf aslinya yang tulisan tengah itu. Nah, yang di pinggir kanan kiri itu namanya hawash. Wa ma baina suturihi, atau yang ada di antara atasnya dan bawahnya. Ini kayak mushaf gini kan ya. Itu kan di kotak gitu kan ya. Yang ayat Qur'annya ditulis di tengah. Kemudian atasnya kosong, bawahnya kosong, kanan kiri juga kosong. Nah, menyentuh kanan kiri atas bawah yang ada dalam rangkaian mushaf itu yang dimaksud yaitu haram. Wal waraqil bayadi, dan kertas putih bainahu wa baina jildihi, yang ada di antara jilid. Nah, kayak ini kan biasanya kan di ini kan ada kertas lebihannya nih loh. Nah, ya kan? Masa adanya nih mushafnya nih. Nah, biasanya Quran kan ada ini ya. Nah, itu namanya wal waraqul bayad, kertas putih, bainahu, yang ada di antara mushaf, wa baina jildihi, yang ada dalam jilidannya. Ini loh. Ini kan jilid ya. Nah, sama satu rangkaiannya. Fi awalihi wa akhirihi al-muttasil bihi, baik di awalnya maupun di akhirnya yang nyambung. Al-muttasil itu yang nyambung bihi dengan Quran atau mushaf. Wa yahrumu, dan haram al-massu, menyentuh, walau bihailin, walaupun dengan semisal hail itu apa ya? Misalnya kalau kita pakai sarung tangan ini, nah kan hail penutup. Ya. Sama saja pakai sarung tangan atau enggak, bagi orang haid haram hukumnya menyentuh Quran, mushaf. Misalnya dia pakai hail, penghalang alat. Walau karena sahinan, walaupun hailnya atau penghalangnya itu sahinan, tebal. Sarung tangannya kayak sarung tangan kiper tebal ya. Yang naik motor itu ya, itu kan tebal malah ya. Tetep aja gitu. Haitsu yu'addu masan lahu urfan, selama itu masih disebut dengan menyentuh, dengan bahasa menyentuh. Kalau nyenggol pakai sikut ini kan nggak nyentuh ya. Iya. Kalau ini yang nyentuh dia gini ya, yang namanya nyentuh kan begini. Wong Jawa ya bacanya Pak Tama ya demok-demok. Mek-mek gitu. Bacanya Pak Yoko yang demok-demok. Ora uli teh demok-demok ya ora uli. Li'annahu, karena sesungguhnya itu yuhillu, meniadakan, menyepikan, bitakzimi, mengagungkan Quran. Jadi kenapa sampai orang yang haid itu tidak diperbolehkan menyentuh Quran? Karena itu seperti seakan tidak memuliakan Quran. Kan Quran ayatnya kan di Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh menyentuh itu kecuali orang dalam keadaan suci. Wal muradu masuhu, yang dimaksud dengan menyentuh itu bi ayyi juz'in, dengan anggota badan mana saja, la bibatinil kaffi faqat, tidak hanya dengan telapak tangan, dengan bagian tubuh mana saja, asal itu disebut menyentuh, itu yang tidak boleh. Tapi apa ada menyentuh selain dengan telapak tangan? Masuk menyentuh dengan kuping lah ya enggak ya? Apa dengan mulut? Kaki nendang. Dengan kaki nendang, mulut yang gigit ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala An-Nawawi, berkatalah Imam An-Nawawi, idza massal muhdisu, idza massa, ketika menyentuh al-muhdisu, orang yang berhadas, awil junubu, atau orang yang junub, awil haidu, atau orang yang haid, aw hamala kitaban, atau memegang kitab min kutubil fikhi,
semisal kitab fikih kayak kitab yang kita pakai ini. Au ghairihi atau selain ilmu fikih minal ulumi, nyatanya dari ilmu-ilmu yang lain. Wa fihi ayatun minal Qur'an, yang di dalamnya ada tertulis ayat-ayat Qur'an. Secara otomatis kan di dalam sini kan ada ya. Entah seayat, 2 ayat ya ada. Au sauban atau menyentuh baju. Oh, itu. Mim tok ya. Tok betul. Tok ya. Motor rozan yang di Apa kayak begini nih apa nih? Ini nih. bordir dilukis kalau baju mah bordir ya masa lukis ya. Motor rozan bil Quran, seandainya ada baju yang dibordir, di situ bordirannya ayat Quran. Gitu. Kalau lagi Allah bukan ayat Quran, misalnya Yasin gitu, dibordir di punggung Yasin wal Quran ini sampai habis. Sampai wa ilaihi turja'un. Mama. Au darahim atau duit dirham, au dananir atau duit dinar, atau misalnya duit yang di situ tercetak ada ayat Quran. Mankusyatan yang terukir fihi di dalam duit tersebut, au massal jidar atau menyentuh dinding, awil halwa atau manisan, awil khubza atau roti, al mangkusya fihi, yang roti itu diukir dalamnya ayat Quran, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bolu misalnya cetakannya ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Fal madhabus sahih, maka madhab yang sahih jawazun, boleh. Bagi wanita yang haid, misalnya dindingnya itu ditulis kaligrafi, atau tadi apa itu tadi, duit atau baju yang dibordir ayat-ayat Quran atau menyentuh kitab-kitab seperti ini, walaupun di dalamnya ada ayat-ayat Quran, maka hukumnya boleh. Maka untuk lebih aman, misalnya ibu istri kita yang pada ngaji yasinan atau apa, misalnya di dalam selamatan kan kadang baca yasin, lebih aman ya bawa yang terjemah, karena itu kan kalau dihitung-hitung banyakan terjemahnya daripada Qurannya, lebih aman. Atau anak-anak kita yang pada belajar ngaji, yang namanya bocah kan ya, kadang Quran itu yo mbok diduduki mbok apa, lebih aman ya terjemah. Maka yang di sini terjemah semua nyari aman. Kalau yang nggak terjemah masalah atau atas nyari aman. Yang namanya di sini kadang banyak bocah, namanya bocah ya. Ya, anak-anak kita yang ngaji itu lebih aman pakai yang terjemah. Iqra itu bagian akhir memang semua ayat Quran, tapi bagian depan kan hanya potongan-potongan yang nggak jelas. Bukan nggak jelas itu bukan berarti bukan yang diambil dari Quran, walaupun dari potong-potong, maka itu aman. Artinya aman itu boleh dipegang oleh siapapun, entah dia punya dalam keadaan suci atau tidak. Nah, ini Imam Nawawi mengatakan orang yang hadas, nggak punya wudu, orang yang junub atau orang yang haid boleh menyentuh kitab-kitab atau buku-buku yang di situ tertulis ayat-ayat Quran, atau baju yang dibordir dengan ayat Quran, atau uang yang dicetak di situ dikutip. Tapi apa ada ya? Uang Arab nggak ada kan ayat Qurannya? Ada. Ya tulisan Arab iya, cuma terang Quran. Iya kan? Bukan ya. Au masal jidar, dinding ya, kalau dinding yang ditulisi ayat Quran banyak ya. Aul halwa manisan, aul khubza atau roti al mangkusya fihi, misalnya roti, bikin roti apa yang dicetak di situ ada tulisnya Bismillahirrahmanirrahim umpama, maka bagi orang yang haid dalam mazhab yang sahih hukumnya boleh. Kenapa? Hadza kullihi li'annahu laisa bimushafin, semua ini tidak disebut mushaf.
dinding, yang ditulis ayat kursi, mau ditulis yasin, itu kan tidak disebut mushaf, kayak kaligrafi. Kaligrafi itu kan orang nyebutnya tidak mushaf kan, nyebutnya ya kaligrafi, maka ya boleh. Wafihi, dan dalam hal ini wajhun annahu haramun, ada yang berpendapat haram. Yang namanya fikih itu akan selalu begitu. Ada yang selalu kontroversi sampai akhir zaman kiamat kurang 2 jam. Nah, kalau fikih ya tetap beda-beda. Makanya ya sudah usah ngotot lah ya kalau masalah fikih ya. Wa qala aqdul qudati, dan berkatalah aqdul qudat, itu hakim agung. Kalau sekarang ya hakim agung. Qadi itu hakim. Kalau aqdul qudat berarti pimpinannya hakim, berarti kan hakim agung ya kalau di Indonesia ya. Namanya Abul Hasan Al-Mawardi. Menurut pendapat Abu Hasan Al-Mawardi fi kitabihi Al-Hawi, dalam kitabnya namanya Al-Hawi. Nama kitabnya Al-Hawi. Al-Hawi Al-Kabir, nama kitab aslinya, nama utuhnya. Ya juzu, boleh masus siyabi, menyentuh baju apa tadi? Matar rozadi, tadi lupa lagi. Bordir bil Qur'ani, dengan ayat-ayat Qur'an. Boleh bagi wanita haid menyentuh baju yang dibordir dengan ayat Qur'an. Wala yajuzu lubsuha, tapi tidak boleh memakainya. Hanya boleh menyentuh tapi enggak boleh memakai. Bila khilafin, pendapat ini tidak ada perbedaan. Berarti sepakat ulama kalau baju dibordir ayat Quran bagi wanita haid hanya boleh menyentuh tapi nggak boleh memakai. Li'annal maksuda, karena sesungguhnya ada tujuan maksud bilubsi bima, dengan memakai baju yang dibordir ayat Quran, at-tabarruk, tabarruk itu ngalap berkah, bil Qur'ani, dengan ayat Quran. Nah, ketika ia pakai baju yang itu kan ada harapan dapat berkah dari ayat Quran. Nah, kalau apa ini cincin misalnya, di situ ditulisi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi apa ya cukup ya? Lah ya umpama ngarang-ngarang kan ya bebas wong ngarang. Umpama gelang apa cincin kok iya tertulisi ayat Quran. Bisa kalau cincin tahu lah. Ya pokoknya yang itulah. Kalau sekedar kalau dikiaskan dengan ini ya, kalau dikiaskan hanya boleh menyentuh tapi tidak boleh memakai. Kalau dikiaskan dengan baju. Nah kalau laki-laki ya sama, kalau dalam keadaan junub, kalau memang itu Quran. Tapi kok ada ya? Pernah lihat? Yang itu misalnya cincin atau gelang tulisannya satu surat full itu. Belum pernah. Oh, apalagi Al-Baqarah gitu ya. Kalau cincinnya sekitar kepala. Tulisan tapi digulung kali ada. Raja. Iya raja ya. Wahada, dan pendapat ini penulis kitab ini dari Imam Nawawi Banten mengomentari pendapat yang ini loh, maksudnya boleh memegang tapi tidak boleh make. Alladzi qalahu dhaifun, ini termasuk pendapat yang dhaif. Ini Pak Imam Nawawi Banten bilang pendapat ini dhaif. Lam yuwafiqhu ahadun, tidak ada yang menyepakati ahadun satupun alaihi dalam hal ini fi mara'aituhu, sepanjang yang saya tahu. Ini kata Imam Nawawi penulis kitab ini. Beliau justru menyangkal pendapat Abu Hasan Al-Mawardi. Bal jazama, bahkan membolehkan Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini,
yaitu membolehkan Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, membolehkan menyentuh, membolehkan pakai. Ya, itu namanya fikih, walaupun sama-sama bermadhab Syafi'i, tapi juga terjadi perbedaan. Wa ghairuhu dan juga yang selain dari Imam Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Bijawazi lubsiha, dengan boleh memakainya. Wa hadza huwa as-shawabu, dan inilah pendapat yang benar. Alias boleh seandainya cincin itu ditulisi Bismillahirrahmanirrahim dipakai oleh kita yang dalam keadaan junub. Punya nggak cincin? Enggak punya ya, yang pakai cincin. Pak Yusuf bilang ada tulisnya Bismillah nggak? Enggak. Oh, enggak ada. Ya, seandainya itu siapa itu ada Asmaul Husna satu-satu. Itu loh yang kayak tasbih nu ada Asmaul Husna satu-satu ya. Iya. Tapi kan Asmaul Husna bukan Quran, tapi bagian dari Quran. Wa hadza huwa as-shawab. Inilah pendapat yang benar, wallahu a'lam. Ini beliau masih menyandarkan tetap Allah lah yang Maha tahu. Kalau kita ngikuti penulis dari kitab ini, ya beliau berpendapat boleh memakai pakaian, baju atau benda-benda yang tertulis atau disulam atau diukir dengan ayat-ayat Quran. Kita boleh memakai walaupun sedang dalam keadaan junub. Apalagi misalnya lagi main lato-lato gitu ya. Cincinnya ada tulisannya ayat kursi. Jimat dari Mbah biar kuat. Apa geleng-gelengan apa? Lembu kowe napane kowe bocah lor kowe. Oh, boleh menurut pendapat Imam An-Nawawi penulis kitab ini, beliau bilang boleh. Yang tadi melarang hanya melarang memakai, tapi boleh nyentuh kan Abu Hasan Al-Mawardi. Tapi penulis kitab ini dikuatkan dengan pendapat dari Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini mengatakan boleh. Wa amma kutubut tafsir, adapun kitab-kitab tafsir wal fikih dan kitab fikih, fa in kana al-Qur'anu fiha, andai kata Quran yang di dalamnya itu lebih banyak, aksara lebih banyak min ghairihi dibanding selainnya, haruma maka haram maswa menyentuhnya, wa hamluha dan membawanya. Maka ya kalau buku Yasin kan ya memang otomatis lebih banyak terjemahannya ya. Tapi kalau Yasin yang enggak ada terjemahnya, mungkin Qurannya lebih banyak daripada lainnya, maka ya haram menyentuhnya, membawanya bagi orang yang junub, bagi orang yang tidak suci. Amannya ya pakai yang terjemah. Wa in kana ghairuhu aksara, tapi kalau selain mushafnya itu aksara lebih banyak, kama huwal ghalibu, seperti pada umumnya yang kita tahu. Ya, kayak begini kan ayat Qur'annya cuma dikit, kitab-kitab yang kita ngaji. Kalau kayak ini, walaupun disebutnya mushaf, tapi karena ini terjemah, kalau dihitung-hitung huruf Qur'annya dengan huruf selainnya masih lebih banyak selainnya. Maka kalau patokannya ini ya boleh menyentuhnya. Tapi kalau yang murni mushaf yang nggak pakai terjemah, nah itu yang disepakati. Fafihi salah satu aujuhin, maka dalam hal ini ada 3 pendapat. As-sahhuha, yang paling sahih, yang paling benar adalah la yahrumu, tidak haram, alias boleh. Wasali yang kedua yahrumu, haram. Wasali sudah yang ketiga, ini ada 3 pendapat, ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak, tapi yang paling sahih enggak, haram alias boleh. Kalau tadi catatannya yang selain Quran itu lebih banyak daripada Qurannya, kayak kitab yang kita ngaji. Misalnya kita ngaji nih dalam keadaan junub, tadi habis maghrib kok main lato-lato, belum mandi misalnya. Tapi kok banget temen lah itu. Enggak
nggak sabar men lo ya. Habis main lato-lato, jam 8 berangkat jantau, berangkat ngaji. Harus dewek ya. Wes. Aja kayak kue ya Pak ya. Lah kan umpama ya boleh. Tapi umpama. Umpama yo tadi kan umpama puasa gitu yo. Buka puasanya pakai itu main lato-lato gitu. Iya batalin. Ini balik ini ntar ini. Batal ini. Nen. Yo kan hilang kan. Inkan. Idza kana al-Qur'anu itu ya. Wasalisu dan pendapat yang ketiga idza kana al-Qur'an apabila Quran itu bi khatin mutamayyizin ditulis dengan khat yang berbeda-beda, dengan tulisan yang berbeda-beda. Bilafzin dengan lafaz au bijtima'in atau dengan tulisan yang sama au humratin atau dengan yang merah-merah. Nah, sekarang itu kan mushaf itu kan ada yang dicetak warna-warni ya. Iya. Yang merah, hijau, biru, idhar gitu ya. Wa nahwiha atau yang sejenis dengan itu haruma maka haram. Terus kita ikutin yang pertama aja ya, tidak haram. Biar lebih longgar. Cari yang longgar lah. Lah iyalah. Kalau ada perbedaan pendapat mosok milih yang abot. Milih yang enteng lah. Iya kayak kalau bulan Ramadan kalau ada yang Rebo sama Kemis ya milih Kemis. Nah kalau Lebaran, nah Rebo sama Kemis ya milih Rebo. Asal yang penting minimal 29 hari. Kalau 28 nggak mungkin. Kalau 28 berarti yang sehari kodok harus. Karena hitungan kalender Hijriah cuma dua kemungkinan, kalau nggak 29 30. 31 nggak mungkin, 28 nggak mungkin. Mau milih belakangan silakan, pokoknya minimal 29. Lagi kan, lah yang di Padang itu malah lebih duluan terus ya. Kalau Lebaran, jamaah apa namanya ya? Puasanya duluan. Lah iya. Ya mau patokannya ya mungkin sama ya. Yang penting pokoknya kalau kalender Hijriah kalau nggak 29 30, 28 nggak mungkin, 31 juga nggak mungkin. Kalau Masehi kan masih mungkin ya, kayak Februari ini 28 ya, Januari 31, yang lain ada yang 30. Nah, tapi kalau kalender Hijriah nggak mungkin ya. Mau milih belakangan, mau milih duluan terserah. Yang penting pokok hitungannya minimal 29. Maksimal 30. Pilihnya cuma 2 itu toh. Cuman dulu waktu saya ngaji ilmu falak itu secara umum setiap tahun itu maju 11 hari. Misalnya kemarin itu tanggal 30 April umpama ya, Lebaran, maka Lebaran tahun depan itu berarti maju 11, berarti 19. Iya. 19 April ya kan, 11 hari berarti kan mundur. Terus itu sepanjang tahun itu pokoknya nggak jauh-jauh dari itu, 11 hari. Pokoknya kalau misalnya hari ini tahun ini kok tanggal 30 April, maka tahun Lebaran tahun depan 11 itu dikurangi 11 berarti tanggal 19. Tahunnya depan lagi tinggal kurangi 11 terus. Aslinya begitu, cuman kadang ada sidang isbat, anggaran udah dibikin. Iya, Anggaran sudah dibikin, kalau nggak dipakai yo sayang, ayo kan? Anggarannya nggak kecil, itu lebih gede dari anggaran bangun musola. Viral ya. Pokoknya setiap tahun itu aslinya pokoknya 11. Mau sidang isbat, tototan kayak apa ujung-ujungnya itu 11. Itu dulu kata guru saya begitu. Cuman saya perhatiin, kadang kalau saya perhatiin Lebaran kalender kan bisa dilihat ya. Lebaran kemarin tahun ini, Lebaran 11. Tapi yo kadang bisa kurang bisa lebih. Tapi antara
11, kurang lebih 11. Kadang ya 10, kadang 12. Kalau kurang dari itu nggak mungkin, lebih dari itu ya enggak. Itu dulu di sekolah itu kan ada pelajaran namanya pelajaran falak. Itu kita bisa ngitung untuk tahun ini misalnya 2023 nanti akan terjadi gerhana matahari itu di bulan apa, itu bisa diketahui. Cuman saya matematikanya kurang jadi nggak paham. Hitung-hitungannya itu ada sinus, kosinus, bulat boh. Iya. Ngaji kita pun ada sinus, kosinus, bulat tuh. Dasar, tangen apa tangan sebuah hangel kan. Jangan lagi kepalanya. Wa illam yatamayyaz lam yahrum. Tapi kalau tidak dibeda-bedakan, mau hitam mau putih sama saja lam yahrum, maka tidak haram. Ini pendapat Imam Nawawi penulis kitab ini. Tapi beliau sudah memberikan gambaran ada 3 pendapat. Tapi beliau memilih la asohha, yang paling sahih itu la yahrum, tidak haram. Terus kita milih yang tidak haram. Tapi kalau ada yang mengharapkan, monggo wong yo ada patokannya, ada pendapat dari ulama yang membatalkannya. Wallahu a'lam bishawab.